Saudara yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sampai di sini firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita lihat manusia pertama di Taman Eden, mereka tentu sangat berbahagia. Makanan dan minuman semua tersedia. Tidak ada yang kurang. Tak ada jerih payah walaupun ia harus bekerja. Ia hidup bersama istrinya Hawa. Istrinya ini dapat dipastikan sangat menyenangkan hatinya. Karena Hawa menurut pandangannya sendiri adalah cocok menjadi temannya. Menurut pandangan Allah juga begitu. Tetapi di saat Adam memberontak alias tidak takut kepada Tuhan, terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ia harus bekerja keras mencari makanannya. Dan tidak muncul lagi kata cocok menanggapi keberadaan istrinya. Bahkan ia mulai mempersalahkan istrinya. Katanya kepada Allah, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberi kepadaku buah pohon itu. Lalu ku makan. Dan tahu kau saudara, apa yang Allah katakan kepadanya? Karena engkau mendengarkan istrimu dan memakan buah pohon itu, maka jerih payahmu kubuat untuk mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah." Jadi, seorang laki-laki atau suami harus takut dan patuh kepada Tuhan Allah melebihi apapun, termasuk terhadap perkataan istrinya. Perkataan istri tidak usah didengarkan dan dilakukan jika bertentangan dengan firman Tuhan. Suami harus menyadari ini supaya tahu mengambil sikap terhadap istrinya yang adalah salah satu penyebab laki-laki tidak patuh kepada Tuhan. Kalau saudara mau rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Seorang suami harus berani berkata tidak kepada istrinya jika istrinya memberinya saran atau petunjuk yang melanggar perintah Tuhan. Umpamanya, menyuruh suaminya untuk korupsi di tempat kerja, melarang suaminya berdoa, melarang suaminya ke gereja, dan menyuruhnya bekerja pada hari Minggu. Atau melarang suaminya untuk mengunjungi orang tua sang suami karena ia membenci mertuanya itu, dan banyak lagi. Tapi kalau istri saudara itu adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara harus mendengarkannya dan melakukan perkataannya juga. Karena istri yang takut kepada Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga. Istri yang takut akan Tuhan akan menjadi seperti pengingat atau alarm bagi suaminya untuk tetap ada di jalan Tuhan. Jangan buat hatinya mendongkol, sebab ada tertulis, doa-doamu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan jika hati istrimu mendongkol olehmu. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah istri yang takut kepada Tuhan. Dan hal lain lagi yang perlu diketahui untuk mendapatkan kebahagiaan adalah bekerja. Bekerja dengan tangan sendiri. Firman Tuhan, jika engkau memakan hasil dari jerih payah tanganmu, engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Itu artinya, saudara secara khusus laki-laki harus bekerja mencari nafkah, berjerih payah. Jangan mencuri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan korupsi, mengambil apa yang bukan bagian saudara, atau apa yang bukan hasil jerih payah saudara, atau meminta-minta uang kepada istri yang bekerja mendapat upah,
atau menipu orang-orang lain, terlebih di saat-saat sekarang ini, marak penipuan di media sosial, pembobolan rekening bank, dan lain sebagainya. Jika saudara melakukan ini, saudara tidak akan pernah berbahagia, sebab keadaan saudara tidak akan pernah menjadi baik. Keadaan rumah tangga yang baik itu adalah jika istri saudara menyenangkan hati saudara, memberi kehangatan dan sukacita bagi saudara dan anak-anak saudara, seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan bukan hanya itu, keberadaan anak-anak akan menyenangkan hati, menebarkan semerbak harum di dalam rumahmu, seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Demikianlah pemazmur mengungkapkannya. Panjang umur dan kebahagiaan akan menyertai saudara. Saudara akan melihat anak-anak dari anak-anak saudara dan diberkati untuk selama-lamanya. Amin.